Bagian 1, mengelola waktu dari sudut pandang level bawah. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah Anda benar-benar kekurangan waktu? Atau waktu Anda habis untuk hal yang salah? Di dunia kerja level bawah, banyak orang merasa kelelahan. Datang paling pagi, pulang paling malam. Tapi hasilnya tetap dianggap biasa. Dan perlahan muncul satu kesimpulan berbahaya. Saya memang kurang pintar. Saya memang tidak secepat yang lain. Saya memang tidak cocok di sini. Padahal masalahnya seringkali bukan di kemampuan, tapi di cara waktu Anda dihabiskan. Di level bawah, Anda tidak hidup di dunia ideal. Anda tidak bisa memilih pekerjaan, Anda tidak bisa menentukan deadline, Anda tidak bisa menolak tugas dengan bebas. Dan disinilah kesalahan banyak karyawan terjadi. Mereka mencoba mengatur waktu seolah-olah mereka punya kendali penuh. Padahal tidak. Manajemen waktu di level bawah bukan tentang mengatur dunia, tapi tentang bertahan di dalam sistem yang tidak ramah waktu. Mari kita bicara jujur. Di level bawah, banyak waktu Anda bukan milik Anda. Waktu Anda bisa diambil oleh atasan yang mendadak, rekan kerja yang sebentar saja, revisi yang datang di akhir hari, pekerjaan yang seharusnya bukan tugas Anda. Dan jika Anda tidak sadar, seluruh hari Anda akan habis untuk merespons, bukan menghasilkan. Sekarang, perhatikan ini baik-baik. Ada perbedaan besar antara sibuk dan bernilai. Sibuk itu terlihat, berlari ke sana kemari, membalas chat cepat, mengerjakan banyak hal sekaligus. Tapi bernilai seringkali tidak terlihat. Bernilai adalah menyelesaikan tugas yang tepat, meminimalkan revisi, membuat atasan tidak perlu bertanya ulang. Masalahnya level bawah sering diajarkan satu hal saja. Kerjakan cepat, bukan kerjakan dengan benar. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibicarakan. Ada jenis waktu yang pelan-pelan menghancurkan karyawan level bawah. Pertama, waktu reaktif. Waktu di mana Anda hanya menunggu perintah, menunggu chat, menunggu revisi, menunggu arahan. Anda terlihat sibuk, padahal sebenarnya pasif. Kedua, waktu basa-basi kerja. Obrolan yang tidak penting tapi tidak bisa ditolak. Diskusi yang tidak menghasilkan keputusan. Meeting yang seharusnya email. Ketiga, waktu tunggu. Menunggu approval, menunggu tanda tangan, menunggu balasan email. Dan yang paling menyakitkan, keempat, waktu kerja ulang. Bekerja ulang karena di awal tidak jelas. Karena ekspektasi berubah. Karena asumsi Anda salah. Ini bukan salah Anda sepenuhnya, ini realitas sistem. Jika semua waktu ini tidak Anda sadari, Anda akan merasa satu hal yang sama setiap hari. Kenapa waktu saya selalu habis padahal kerja saya tidak pernah selesai? Dan di titik ini banyak orang mulai menyalahkan diri sendiri. Padahal yang perlu diubah bukan jam kerjanya, bukan lemburnya, bukan pengorbanannya. Yang perlu diubah adalah cara memandang waktu itu sendiri. Sekarang dengarkan kalimat ini pelan-pelan. Tugas Anda bukan mengerjakan semuanya secepat mungkin. Tugas Anda adalah memastikan waktu Anda habis untuk hal yang benar. Karena di dunia kerja level bawah, waktu adalah satu-satunya aset yang jika habis tidak ada penggantinya. Dan jika Anda terus membiarkan waktu Anda diambil oleh hal yang salah, maka sekeras apapun Anda bekerja, hasilnya akan tetap sama. Bagian 2, teknik mengatur waktu tanpa melawan atasan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sensitif. Karena di level bawah, masalahnya bukan tidak tahu cara mengatur waktu. Masalahnya adalah ini. Bagaimana mengatur waktu tanpa terlihat menolak kerja, tanpa dicap tidak kooperatif, tanpa dianggap tidak siap mental. Dan ini penting, karena banyak karyawan level bawah bukan kelelahan karena kerja berat, tapi karena tidak punya ruang bernapas. Mari kita mulai dari kesalahan paling umum. Banyak orang mencoba mengatur waktu dengan cara mengunci jadwal. Jam segini fokus, jam segini istirahat, jam segini tidak diganggu. Itu bagus, tapi sering tidak realistis. Karena di level bawah, waktu Anda bisa dirampas kapan saja. Maka yang Anda butuhkan bukan jadwal kaku, tapi ruang aman.
Teknik pertama, saya sebut ini blok waktu lunak. Bukan untuk melindungi waktu sepenuhnya, tapi untuk mengurangi kerusakan. Caranya sederhana. Bagi hari kerja Anda menjadi 3 zona. Zona pertama, zona fokus. Ini waktu untuk pekerjaan inti, pekerjaan yang berdampak langsung, pekerjaan yang jika tidak selesai Anda akan disorot. Zona kedua, zona reaktif. Ini waktu untuk chat, email, permintaan mendadak, dan interupsi. Dan yang ketiga, zona cadangan. Waktu kosong yang sengaja disiapkan untuk hal-hal yang tidak bisa diprediksi. Kenapa ini penting? Karena tanpa zona cadangan, setiap gangguan akan terasa seperti bencana. Sekarang kita bicara tentang daftar kerja. Banyak orang punya to-do list, tapi tetap stres. Kenapa? Karena semua tugas diposisikan sama penting. Padahal tidak. Maka gunakan daftar kerja 3 lapisan. Lapisan pertama, wajib hari ini. Jika ini tidak selesai, akan ada konsekuensi nyata. Lapisan kedua, ideal jika selesai. Pekerjaan ini bagus jika tuntas, menambah nilai, tapi tidak menghancurkan Anda jika tertunda. Lapisan ketiga, aman jika ditunda. Ini bukan malas, ini strategi bertahan. Jika semua tugas Anda selalu berada di lapisan pertama, itu tanda bahaya. Bukan Anda yang kurang disiplin, tapi sistemnya yang tidak sehat. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dihindari. Menghemat waktu dengan bertanya di awal. Banyak karyawan level bawah langsung mengerjakan tanpa klarifikasi. Karena takut dianggap rewel, takut dianggap banyak tanya, padahal satu pertanyaan di awal bisa menghemat berjam-jam revisi di akhir. Biasakan bertanya, hasil akhirnya seperti apa? Siapa yang akan menilai? Contoh yang diharapkan. Deadline nyata, bukan formalitas. Ini bukan memperlambat kerja, ini menyelamatkan waktu Anda. Sekarang bagian paling sulit. Bagaimana mengelola gangguan tanpa terlihat menolak? Karena kita jujur saja, Anda tidak selalu bisa bilang tidak. Maka gunakan kalimat penyangga. Kalimat yang tidak menutup pintu, tapi memberi jarak. Contohnya, saya catat dulu ya, saya selesaikan yang ini dulu. Atau, biar rapi, saya kirim setelah jam sekian. Atau, saya lanjutkan setelah yang urgent ini selesai. Kalimat ini bukan alasan, ini perlindungan waktu. Sekarang dengarkan ini pelan-pelan. Manajemen waktu di level bawah bukan soal mengerjakan lebih banyak, tapi soal mengurangi kebocoran waktu. Setiap revisi yang tidak perlu, setiap gangguan yang tidak disaring, setiap pekerjaan yang seharusnya bisa sekali jalan. Semua itu mengambil potongan kecil waktu Anda. Dan jika dibiarkan, 1 hari kerja Anda habis tanpa sisa. Bagian 3, bertahan mengatur waktu di sistem kerja yang kacau. Sekarang kita masuk ke wilayah yang paling melelahkan. Karena pada titik ini masalahnya bukan lagi teknik, bukan lagi disiplin, bukan lagi niat. Masalahnya adalah sistem kerja. Dan inilah kenyataan pahit di dunia kerja. Tidak semua sistem dibuat untuk manusia. Sebagian dibuat hanya untuk hasil. Mari kita mulai dari kondisi yang paling umum. Pekerjaan datang tidak pernah ada habisnya. Setiap kali satu selesai datang yang baru. Belum sempat bernapas, sudah muncul tugas berikutnya. Dan di titik ini banyak karyawan mulai berpikir, kalau saya kerja lebih cepat, mungkin nanti akan lebih ringan. Sayangnya, itu jarang terjadi. Yang sering terjadi justru sebaliknya. Semakin cepat Anda menyelesaikan, semakin banyak pekerjaan yang datang. Bukan karena Anda dihargai, tapi karena Anda tersedia. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Di sistem yang kacau, waktu tidak pernah habis karena pekerjaan terlalu banyak. Waktu habis karena tidak ada definisi selesai. Tidak jelas kapan tugas dianggap cukup. Siapa yang bertanggung jawab? Apa standar akhirnya? Akibatnya Anda bekerja dalam kabut. Dan kerja dalam kabut selalu menghabiskan waktu 2 kali lipat. Maka strategi pertama yang harus Anda kuasai bukan bekerja lebih cepat, tapi membuat pekerjaan terlihat selesai. Caranya bukan manipulasi. Caranya adalah kejelasan. Biasakan memberi update. Bukan untuk cari muka, tapi untuk menciptakan batas. Contoh sederhana.
Saat ini progres sudah di tahap ini. Yang ini sudah saya selesaikan, tinggal menunggu bagian ini. Jika tidak ada revisi, saya anggap selesai. Kalimat terakhir ini penting, karena tanpa itu pekerjaan Anda tidak pernah benar-benar berakhir. Sekarang kita bahas tipe atasan yang paling merusak waktu. Atasan mendadak, tiba-tiba chat, tiba-tiba minta, tiba-tiba harus sekarang. Dan jika Anda tidak siap, seluruh rencana hari Anda hancur. Maka satu prinsip penting, jangan pernah menghabiskan 100% energi Anda di pagi hari. Simpan tenaga, simpan waktu, simpan fokus. Bukan karena Anda malas, tapi karena Anda realistis. Atasan mendadak selalu datang saat Anda merasa sudah aman. Sekarang kita masuk ke fase yang berbahaya. Fase ketika Anda mulai dianggap andalan. Awalnya terlihat baik, Anda dipercaya, Anda sering diminta, nama Anda sering disebut. Tapi perhatikan tandanya. Deadline Anda makin mepet, pekerjaan Anda makin beragam. Kesalahan kecil Anda mulai disorot besar. Dan di titik ini banyak orang terjebak. Mereka ingin tetap terlihat mampu, tetap ingin diandalkan, tetap ingin dianggap kuat. Tanpa sadar mereka mengorbankan waktu pribadi, waktu istirahat, dan kejernihan berpikir. Di fase ini manajemen waktu Anda harus berubah. Bukan lagi soal cepat, tapi soal rapi. Kerja rapi berarti dokumentasi jelas. Alur kerja bisa ditelusuri, maka keputusan tercatat. Kenapa ini penting? Karena ketika sesuatu salah yang dicari bukan solusi, tapi jejak. Dan jika Anda tidak punya jejak, waktu Anda akan habis untuk membela diri. Sekarang kita bicara tentang hal yang paling sering diabaikan. Waktu Anda habis untuk orang lain. Menolong rekan, menggantikan orang lain, menutup kekosongan sistem. Awalnya terlihat mulia, tapi jika tidak dikendalikan, Anda akan kehabisan satu hal penting. Waktu untuk berkembang. Tidak ada waktu belajar. Tidak ada waktu refleksi. Tidak ada waktu melihat gambaran besar. Dan tanpa itu Anda akan selamanya berada di level yang sama, meski kerja Anda terus bertambah. Dengarkan kalimat ini pelan-pelan. Jika seluruh waktu Anda habis untuk menyelamatkan sistem, maka sistem tidak pernah punya alasan untuk berubah. Manajemen waktu di level bawah bukan hanya soal bertahan hari ini, tapi soal menjaga diri agar tidak burnout. Bagian 4. Menggunakan waktu sebagai alat naik level. Di level bawah, kita tidak lagi bicara soal bertahan. Karena bertahan saja tidak cukup. Jika seluruh waktu Anda hanya habis untuk menyelesaikan pekerjaan orang lain, maka 10 tahun ke depan, hidup Anda akan terlihat sama. Hanya bebannya yang bertambah. Mari kita mulai dengan satu kenyataan pahit. Di dunia kerja, orang yang paling lelah tidak selalu yang paling naik. Yang naik adalah mereka yang waktunya dipakai dengan arah. Dan ini penting. Karena banyak karyawan level bawah tidak kalah pintar, tidak kalah rajin, tapi kalah karena waktunya habis di tempat yang salah. Sekarang kita bahas sesuatu yang sensitif. Terlihat, banyak orang alergi dengan kata ini. Takut dianggap cari muka. Takut dianggap tidak tulus. Padahal tidak terlihat bukan berarti rendah hati. Seringkali hanya berarti tidak tercatat. Waktu yang membuat Anda naik level bukan waktu lembur tanpa suara, tapi waktu yang menghasilkan progres yang jelas, laporan yang rapi, hasil yang mudah dipahami. Jika hasil kerja Anda sulit dijelaskan, maka mudah diabaikan. Sekarang perhatikan ini baik-baik. Setiap hari coba tanyakan satu hal pada diri sendiri. Apakah waktu kerja saya hari ini membuat hidup atasan saya lebih mudah? Atau justru menambah beban? Orang yang naik level bukan yang bekerja paling keras, tapi yang mengurangi kebingungan di atasnya. Sekarang kita masuk ke alokasi waktu yang sering dilupakan. Waktu belajar. Banyak karyawan level bawah berkata, "Saya ingin belajar, tapi tidak ada waktu." Padahal kenyataannya sering begini. Ada waktu, tapi tersebar. Hancur oleh interupsi. Habis oleh hal-hal reaktif. Belajar tidak selalu berarti kursus mahal. Belajar bisa berarti memahami alur bisnis. Mengerti kenapa pekerjaan Anda penting. Tahu dampak kesalahan kecil. Ini membuat Anda tidak lagi sekadar eksekutor.
Sekarang kita bicara tentang waktu, lintas fungsi. Waktu untuk melihat pekerjaan orang lain. Jika Anda hanya paham tugas Anda sendiri, maka nilai Anda terbatas di satu kotak kecil. Tapi saat Anda mengerti kerja sebelum Anda, kerja setelah Anda, efek keputusan kecil, waktu Anda mulai punya nilai strategis, dan orang strategis jarang diturunkan levelnya. Sekarang kita bahas hal yang paling sering disalahpahami, istirahat. Di level bawah, istirahat sering terasa seperti dosa. Ada rasa bersalah saat tidak terlihat sibuk. Padahal, dengarkan ini baik-baik. Tanpa istirahat, fokus menurun. Kesalahan naik. Revisi bertambah. Dan revisi adalah pembunuh waktu terbesar. Istirahat bukan kemewahan. Istirahat adalah strategi agar waktu Anda tidak bocor. Sekarang kita sampai di penutup. Dengarkan kalimat ini pelan-pelan. Anda mungkin tidak bisa mengontrol sistem. Anda mungkin tidak bisa memilih atasan. Anda mungkin tidak bisa mengubah budaya kerja. Tapi Anda selalu bisa memilih satu hal. Kemana waktu Anda diarahkan? Apakah waktu Anda habis hanya untuk bertahan? Atau perlahan membangun jalan keluar? Karena pada akhirnya, di dunia kerja level bawah, waktu bukan sekadar jam kerja. Waktu adalah arah hidup. Dan arah itu dibentuk setiap hari dari keputusan-keputusan kecil yang sering kita anggap sepele. Kalau kamu ingin tahu fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube @Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok @Praktik Lapangan Bisnis buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan. Kita bahas dunia kerja apa adanya.